Fabio Quartararo butuh keajaiban untuk mempertahankan titel MotoGP. Dia harus menang balapan terakhir musim ini dan Pecco Bagnaia finish ke-14 atau lebih belakang. Kejuaraan dunia MotoGP akan ditentukan akhir pekan ini dalam Grand Prix Valencia, di mana Pecco Bagnaia tiba sebagai pemimpin tabel umum dengan perolehan 23 poin lebih banyak dari posisi kedua Fabio Quartararo, satu-satunya pembalap yang masih punya kans mengambil mahkota. Jarak antara keduanya berarti opsi untuk juara bertahan praktis sangat minim dan El Diablo memerlukan keajaiban sejati. Bagaimanapun, hasil yang dikejar pembalap Prancis itu terjadi dalam 2 kesempatan musim ini. Quartararo mencapai 3 kemenangan tahun ini dan semua terjadi pada paruh pertama di Portimao, Barcelona, dan San Serling. Yang terakhir berurutan dalam 2 balapan itu, Bagnaia mengalami sekali crash dan 0 poin. Jika akhir seperti itu terulang, juara akan jadi milik pemuda Prancis. Begitu juga ketika Quartararo menang dan Pecco melewati garis finish di urutan ke-14 atau lebih buruk. Hasil lain tidak ada kemenangan untuk rider Yamaha dan pembalap Ducati finish 13 teratas akan membuatnya jadi juara baru. Di Yamaha mereka sadar dengan sedikitnya peluang menguntungkan. Meski mereka ingat dengan sempurnanya bagaimana dalam situasi serupa pada tahun 2006, pembalap mereka Valentino Rossi datang ke Valencia sebagai pembalap dan crash mencegahnya untuk memenangi mahkota. Kami tahu bahwa mengamankan titel akan sulit. Satu-satunya jalan adalah Fabio menang dan lawan kami tidak mencetak poin. Ini bukan tugas mudah tentu saja, tapi kami tidak akan putus harapan hingga bendera kotak-kotak diturunkan. Daya juang kami masih utuh, Direktur olahraga Yamaha itu menambahkan. Di sisi lain, Fabio Quartararo sadar kesempatannya sangat tipis setelah kehilangan daya saing sejak balapan Asen akhir Juni, tapi dia mampu naik podium di Sepang, terlebih lagi bersenang-senang di motor. Kami menghadapi balapan bagus di Malaysia. Saya sangat senang menikmati itu dan sungguh menyenangkan kembali ke podium, tutur Quartararo. Secara matematis kesempatan mempertahankan mahkota kecil, tapi rider Yamaha tidak mau memikirkan itu secara berlebihan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi juga tidak tergantung pada dirinya sendiri. Sekarang, memenangi kejuaraan akan sulit. Tentu saja saya akan memberikan 100% seperti biasa, tapi saya tidak akan terlalu stres memikirkan titel. Ini Grand Prix terakhir musim ini, dan saya ingin menikmatinya dan menyelesaikannya dengan hasil yang bagus, ujarnya. Lebih lanjut, pembalap 23 tahun itu harus berhati-hati karena ia jadi sasaran Alex Espargaro yang duduk di peringkat ketiga dengan 23 poin di belakangnya, dan Iñaki Bastianini 24 poin, secara matematis dapat mencuri runner-up darinya. Quartararo mengakui bahwa misi yang diusungnya untuk mencetak kemenangan dan mempertahankan gelar juara tidak akan mudah. Ia mengaku akan memberikan 100% kemampuannya untuk mendapatkan kemenangan pada MotoGP Valencia akhir pekan nanti. Meskipun begitu, Quartararo tidak akan terlalu memaksakan untuk mempertahankan gelar juara dunia. Quartararo ingin menikmati balapan penutup musim ini, sembari mengusahakan untuk menyelesaikan balapan dengan maksimal. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia percaya diri bisa mengamankan gelar juara dunia pada balapan seri MotoGP Valencia 2022. Francesco Bagnaia tinggal merebut 2 poin lagi dalam merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Meskipun begitu, Francesco Bagnaia yakin bisa merebut poin penuh pada balapan yang akan berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia akhir pekan nanti. Hal ini melihat catatan Bagnaia pada musim lalu saat pertama kali membela tim pabrikan Ducati. Dia sukses meraih poin penuh pada seri MotoGP Valencia dengan mencapai garis finish pertama. Akhir pekan yang sangat penting bagi kami akan segera dimulai, kata Bagnaia. Tetapi saya tiba di Valencia dengan tenang dan damai. Sirkuit Ricardo Tormo adalah trek di mana kami melaju kencang tahun lalu, dan di atas kertas trek tersebut tersesuai dengan karakteristik motor kami.
Dengan sirkuit yang menguntungkan Desmo Sedici, dia yakin tak akan ada memulai balapan dari belakang lagi. Pernyataan tersebut merujuk dari balapan terakhir di Sepang dengan Bagnaia start ke-9. Kami dalam situasi yang menguntungkan daripada Malaysia, ungkap Bagnaia. Tetapi kami harus tetap fokus sampai akhir dan memikirkan bagaimana untuk bekerja dengan baik sejak awal sesi agar memberikan yang terbaik saat balapan. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia yakin bisa menutup musim dengan hasil yang memuaskan bagi tim dan para penggemarnya. Akan ada banyak penggemar Ducati di sini, serta keluarga, teman-teman, dan penggemar saya, ujar Bagnaia. Jadi saya berharap bisa memberikan mereka semua emosi yang luar biasa pada hari akhir pekan nanti. Lebih lanjut, persiapan Francesco Bagnaia menuju MotoGP Valencia 2022 benar-benar spesial. Pembalap Ducati itu menyambut MotoGP Valencia 2022 dengan sangat antusias, karena selangkah lagi ia akan resmi dimahkotai sebagai juara dunia MotoGP, menggusur Fabio Quartararo. Valentino Rossi dikabarkan akan ikut bertolak ke Valencia demi menjadi saksi mata sejarah baru yang diukir pembalap jebolan VR46 Academy itu. Saya harap saya bisa menyuguhkan mereka dengan penampilan yang penuh emosi haru dan luar biasa pada hari Minggu nanti. Jalan Francesco Bagnaia memastikan titel juara dunia MotoGP 2022 kali ini memang jauh lebih mudah. Di MotoGP Valencia 2022 nanti, Bagnaia hanya perlu unggul poin dari Fabio Quartararo. Caranya dengan finish berapapun di MotoGP Valencia 2022, asalkan di depan Fabio Quartararo sekaligus mencegahnya menjadi juara dunia di seri tersebut. Akhir pekan yang sangat penting bagi kami semakin dekat, tapi saya datang ke Valencia dengan tenang dan santai, ujar Bagnaia. Sirkuit Ricardo Tormo adalah sirkuit di mana kami sangat cepat tahun lalu. Di atas kertas, karakteristiknya cocok dengan motor kami. Di sisi lain, bagi rival utama Bagnaia, Fabio Quartararo, peluangnya pun masih terbuka, namun sangat-sangat kecil. Jalan Quartararo untuk mempertahankan gelar juara dunianya musim ini sangat terjal dan bisa dibilang perlu sebuah keajaiban. Quartararo bisa saja menjadi juara dunia, asalkan dia wajib menjadi juara di seri MotoGP Valencia dan Francesco Bagnaia finish di luar 15 besar atau mencatatkan DNF. Paolo Sciabatti menekankan rider Ducati harus memenangi seri pamungkas MotoGP Valencia, siapapun penunggang Desmo Sedici GP. Francesco Bagnaia diambang gelar juara dunia pembalap. Jika sukses merengkuh titel, maka memastikan Triple Crown sah diklaim pabrikan Borgo Panigale usai menyegel gelar konstruktor dan tim pada musim ini. Dengan keunggulan jauh 23 poin, Pecco hanya butuh finish P14. Sebaliknya, sang rival Fabio Quartararo harus memenangi balapan. Namun itu takkan mudah lantaran mustahil rasanya Bagnaia berada di luar 5 atau 10 besar. Meski saat ini Bagnaia menjadi pemuncak klasemen dengan 258 poin atau unggul 23 poin dari Fabio Quartararo yang baru mengumpulkan 235 poin. Ternyata masih ada beberapa pihak yang menilai bahwa apa yang diperoleh oleh Bagnaia saat ini berkat bantuan dari pembalap Ducati lainnya. Misalnya pada seri terakhir yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 23 Oktober lalu, di mana banyak pihak yang menilai bahwa Iñigo Bastianini tidak berani berduel dengan Bagnaia untuk memperebutkan gelar. Padahal usai balapan, Bastianini sudah mengonfirmasi bahwa dirinya memang tidak bisa menyalip Bagnaia karena mengalami masalah dengan motornya. Dengan demikian, bukan posisi finish Bagnaia yang menjadi topik pembahasan, melainkan tim order. Jelang berakhirnya kejuaraan dunia MotoGP 2022, tak sedikit pihak memprediksi skuad Bolonya bakal menerapkannya di Valencia. Yang pasti masih ada ketegangan, tetapi pada akhirnya akan ada konstruktor order, kata Sciabatti kepada MotoGP.com. Ducati harus menang di Valencia, terlepas dari siapa pembalapnya. Karena jika Ducati menang, maka Fabio, bahkan jika dia di urutan kedua, dia tidak bisa menjadi juara dunia. Semua orang berbicara tentang tim order. Jadi balapan berikutnya kami bisa mengatakan ada perintah, pembalap Ducati harus menang, terlepas dari siapa dia.
Ducati telah menuai kesuksesan mengamankan titel tim dan konstruktor dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tim berpuasa sangat lama untuk memperebutkan gelar juara dunia pembalap. Kali ini terakhir adalah Casey-Stoner musim 2007 silam. Semua orang tahu bahwa kami kehilangan titel pembalap sejak 15 tahun lalu, dan tahun ini yang paling dekat kami untuk memenanginya, yang merupakan waktu yang lama. Karena itulah kesuksesan Pecco di MotoGP Valencia bakal menjadi momen terpenting bagi Ducati. Sebab itu membuktikan kerja keras pabrikan Borgo Panigale membangun motor kompetitif akhirnya dapat terbayar lunas. Kami menang 7 balapan, ditambah 1 Jack Miller dan 4 Inia Bastianini. Saya kira ini adalah hasil terbaik yang pernah ada dalam sejarah Ducati di MotoGP, tuturnya. Begitu banyak pole position, begitu banyak podium, dan begitu banyak start front row. Jadi itu sangat bagus. Itu membuktikan bahwa insinyur di Bologna telah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang fantastis. Sekarang kami mendekati akhir dan kami sangat dekat dengan mendapatkan gelar juara dunia pembalap. MotoGP Valencia 2022 akan menjadi salah satu balapan terpenting bagi Bagnaia musim ini karena menjadi penentuan siapa yang berhak menjadi juara dunia.